Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Nama saya Abdul Aziz. Sebelah kanan saya Desi Yulia Astuti dari SMP 3 sebelah kiri saya Serli Hanawati dari SMP Istiqomah 19 Purbalingga. kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Serli. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Serli. Alhamdulillah baik. Ceria banget ya hari ini Bu Desi. Saya kedua juga. Iya. Baik Bu Desi, hari ini sepertinya Bu Desi akan melakukan coaching dengan Pak Aziz ya, kalau tidak salah. Ya. Baik Bu Desi, hari ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian apa saja yang akan dilakukan kegiatan coaching pada hari ini dengan Pak Aziz gitu ya Desi ya. Baik, hari ini apa saja rubrik-rubrik yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan coaching. Yang pertama yaitu kegiatan coaching yang dilakukan Bu Desi nanti harus sudah menggunakan atau alur tirta gitu ya Bu Desi ya. Sudah dipahami ya untuk alur tirta ya? Sudah Bu. Ya, bagus. Kemudian yang kedua Bu Desi itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot ya, terhadap coachnya ya, dan Pak Aziz. Kemudian bagaimana merespon, yang ketiga bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan gitu ya Bu Desi. Nah, ketika hal itu jangan sampai terlewatkan dan disesuaikan dengan prinsip coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sudah jelas kiranya? Sudah jelas. Baik, untuk pertanyaan pertama nanti yang akan diajukan kepada Pak Aziz, ya kan? Artinya pertanyaan-pertanyaannya harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, begitu ya Bu Desi. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Bu Desi? Yang akan saya kembangkan mungkin kehadiran penuh atau present, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coaching itu dapat menyelesaikan atau menemukan masalah atau solusi yang sedang dihadapi. Bagus Bu Desi ya. Baik, kira-kira indikator pencapaian yang ingin dicapai oleh Bu Desi itu apa? Ya, tadi seperti sudah saya sampaikan, saya ingin nanti dalam proses coaching ini kira-kira itu coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa melakukan langkah-langkah strategi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, bagus Bu Desi. Jadi di sini Bu Desi berharap nanti Pak Aziz itu bisa menemukan solusi ya, dan mengetahui langkah apa yang dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya. Itu sehingga baik, kalau seperti itu cukup tahapan kita sebelum melakukan coaching dengan Pak Aziz. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Itu Bu Desi, semangat. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah siang ini baik-baik saja. Tapi sepertinya kok kayak lagi banyak masalah. Nah, itu lagi banyak beban. Iya, banyak beban. Kira-kira apa nih masalahnya? Nah, ini masalahnya ya masalah di sekolahan saja pada saat di kelas. Oh, iya. Gimana Pak? Masalah bisa diceritakan masalahnya apa sehingga Bapak menghubungi saya untuk melakukan sesi coaching. Nah, sebenarnya masalahnya masalah kecil saja Bu. Hanya saja karena terjadi berlarut-larut, berhari-hari dalam kondisi yang sama, akhirnya jadi beban pikiran Bu. Apa yang membuat hal apa yang membuat Pak Aziz itu menjadi beban pikiran? Ada masalah yang berat sekali sepertinya. Nah, di hampir beberapa kelas yang kebetulan jamnya saya itu jam siang, itu kotor banget Bu. Oh
kotor. Iya. Berarti dari Oh. kebersihan anak-anak ini ya? Dari kebersihannya anak-anak. Berarti permasalahannya adalah tentang kebersihan anak yang menyebabkan jadi kotor gitu ya Pak ya? Nah, Ya. betul Bu. Sebelum pada pembicaraan berikutnya, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini Pak? Tujuannya ya kelasnya kembali bersih lagi Bu. Kelasnya ingin Iya, menjadi bersih. kelasnya bersih lagi supaya proses pembelajarannya lebih nyaman dan enak lagi. Bersih itu menurut Pak Aziz itu seperti apa? Apakah harus rapi, harus jadi kerapiannya atau bagaimana Pak? Sederhana saja Bu, untuk bersih yang saya kehendaki minimal sekali tidak ada sampah yang ada di lantai, juga tidak ada sampah yang memang sengaja disimpan di laci. Oh, berarti anak-anak selama ini menyimpan sampah-sampah itu di laci Pak? Nah, sampai bau bahkan seperti itu. Apa yang menyebabkan anak-anak itu apa mungkin terlalu sibuk atau bagaimana sehingga lupa dengan kebersihan kelas? Nah, barangkali mereka lupa dengan jadwalnya, jadwal kebersihannya lupa, akhirnya tidak dipikati. Kalaupun ada ya hanya 1-2 anak yang sadar diri saja. Ada yang sadar diri. Nah, untuk nilai kebersihan pada skala berapa? Misalnya ada skala 1 sampai 10, kebersihan pada saat ini anak-anak itu berada di skala berapa kira-kira Pak? Kalau 1 sampai 10 saya memilihnya 4 saja Pak. Masih dalam tahap yang Ya. keempat ya Pak. Nah, Ya, pada 4 sesi saja. ini, coaching ini, Pak Aziz menginginkan pada skala berapa tingkat kebersihan anak-anak itu meningkat? Tingkat kebersihan yang ingin saya capai maksimal sekali 8 lah, itu bagi saya sudah cukup sekali dan membuat kelas jadi nyaman kembali. Apa yang sudah Pak Aziz lakukan selama ini agar anak-anak ini mempunyai apa ya, jiwa agar sadar diri gitu Pak, tentang kebersihan, tentang kenyamanan di kelas? Apakah sudah pernah dilakukan, apa yang strategi apa yang sudah diterapkan sama Pak Aziz? Nah, untuk selama ini yang sudah saya lakukan, saya ingatkan anak untuk piket dan saya tunjukkan, saya ingatkan kembali, ini loh jadwal piketnya, tolong dilaksanakan seperti itu. Dan hal ini juga sudah saya sampaikan kepada wali kelas, biarpun pagi sudah bersih, ternyata jamnya siang, khususnya jam saya itu lebih sering dan cenderung kotor. Tadi kan Pak Aziz sudah melakukan beberapa tahapan ya, mulai dari tentang membuat jadwal begitu ya. Apakah ada hambatan selama ini sehingga anak itu masih tetap membuang sampah sembarangan dan tidak menyadari tentang kebersihan begitu Pak? Mungkin ada hambatannya. Hambatan utamanya itu lupa Bu. Lupa berarti. Ya, ingatnya pagi itu pun anak ketika sudah merasa piket pagi, siangnya nggak mau piket lagi. Siangnya nggak mau piket lagi. Siang tidak mau piket lagi seperti itu. Harusnya kan piket siang dan pagi. Iya, harusnya kan satu jadwal piket ada sebagian yang pagi, Ada nanti yang- sebagian siang. Nah, untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, kira-kira Pak Aziz mau melakukan apa nih? Aduh, bingung. Sementara ini langkahnya baru sampai pada menyampaikan informasinya kepada wali kelas untuk kembali setiap pagi yang jadwal perwalian itu untuk diingatkan kembali anaknya untuk piket. Kemudian rencana berikutnya saya coba akan sampaikan di kesiswaan, karena biasanya jam 12-an kan ada pengumuman dan pengarahan anak untuk ke masjid, ke musola, sekaligus untuk diingatkan piketnya, mengingat durasi jam istirahat siang kan lebih lama. Apakah mungkin Pak Aziz punya ide lain selain yang sudah dilakukan atau rencana yang ingin Pak Aziz lakukan agar anak-anak tersebut bisa melakukan piket dengan baik dan tanpa lupa lagi gitu Pak? Ya, untuk rencananya selain tadi yang saya sampaikan ke wali kelas, coba koordinasi diingatkan paginya, siang coba koordinasi di kesiswaan pada saat pengumuman, saya coba juga tindak lanjuti mungkin di
khususnya di diri saya pada saat jam-jam saya siang. Tidak hanya sekedar saya langsung masuk ke kelas saya sendiri, tapi saya akan coba jalan dan kapan akan mulai dilakukan? Dalam minggu ini Bu, sekarang kan kebetulan hari-harinya menjelang asesmen akhir semester. Biasanya di awal asas itu setiap kelas punya kewajiban untuk membersihkan kelasnya. Jadi kelas yang akan ditinggalkan karena nanti bukan jadi kelasnya mereka, diharapkan kondisinya sudah bersih. Nanti pun pada saat sedang asas, anak-anak yang sedang tes itu akan diingatkan pagi juga siangnya, serta dibuat jadwal piket. Baik Pak, luar biasa sekali. Apa yang Bapak dapatkan dari sesi coaching ini? Apakah sudah menyelesaikan, ada solusi menyelesaikan masalahnya Pak? Nah, ternyata ada loh solusinya. Dari kemarin bingung mau ngomong apa, mau melangkah apa, ternyata sudah ada sendiri solusinya. Dan saya senang sekali Bu Desi sudah mau mendengarkan keluhan saya, permasalahan saya. Mudah-mudahan saya bisa amanah untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang tadi saya ungkapkan. Ya, saya kira cukup nih Pak, berarti nih Pak. Ibu. Sesi coaching hari ini semoga apa yang menjadi rencana Pak Ajis ke depannya bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu nih Pak. Amin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Bu Desi sudah melakukan proses coaching ya, Iya. dengan Pak Aziz Benar. ya. Iya. Bagaimana berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Oh iya, ini saya mau menanyakan apa saja yang sudah dilakukan Bu Desi pada saat proses coaching. Apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian dan kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Desi? Alhamdulillah dari proses coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Alur Tirta juga sudah berjalan dengan sudah sesuai dengan alur ya, mulai dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab itu sudah terselesaikan semua. Alhamdulillah. Baik, Bu Desi, saya ingin menyampaikan berdasarkan apa yang sudah saya lihat ketika tadi Bu Desi melakukan proses coaching ya, dengan Pak Aziz itu bisa berjalan lancar. Kemudian juga bisa menerapkan alur Tirta dengan baik, dengan runtut. Kemudian si Pak Aziz ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Kemudian juga sesuai dengan langkah-langkah apa yang sudah direncanakan. Kemudian Bu Desi ini juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga mendengarkan dengan rasa sehingga
Pak Aziz ini sebagai coachnya ya, yang di coaching itu bisa terbuka dan menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian ini saya pengen tahu nih Bu Desi, tanggapannya Bu Desi ini setelah mendengar pengamatan dari saya ini bagaimana? Ya, tentu saja senang sekali ya Bu Sherly ya, karena bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Pak Aziz juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan baik. Lalu kita juga berjalan dengan baik. Kemudian langkah-langkah konkretnya juga ada tadi, senang sekali. Ya, bagus Bu Desi. Kira-kira kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Bu Desi? Yang akan saya kembangkan mungkin kehadiran yang penuh atau present. Yang kedua, pendengar aktif. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coaching itu dapat menyelesaikan atau menemukan masalah atau solusi yang sedang dihadapi. Rencana tindak lanjut yang Bu Desi akan lanjutkan berdasarkan dari proses coaching hari ini itu apa kira-kira? Saya ingin berlatih terus Bu, agar kemampuan saya mengcoaching teman atau mungkin siswa saya itu akan lebih matang seperti itu Bu, akan berlatih terus. Kemudian saya juga akan melihat video-video yang ada di YouTube agar banyak referensi saja Bu, biar saya mungkin lebih luas lagi dalam melakukan proses coaching seperti itu. Bagus Bu Desi, terima kasih ya. Luar biasa pokoknya Bu Desi ini ya sudah melakukan langkah tindak lanjut untuk yang nantinya akan dilakukan coaching jika nanti dengan siswa ataupun dengan guru yang lainnya gitu ya. Kemudian tindak lanjut apa saja nih, langkah-langkah apa saja yang akan Ibu ajak nih untuk bekerja sama? Tentu saja rekan sejawat Bu, karena di SD saya kan gurunya sedikit. Mungkin yang pertama adalah rekan sejawat untuk berlatih coaching, mungkin juga meng-coaching secara langsung. Selain rekan sejawat juga mungkin dari dukungan dari kepala sekolah. Seperti itu. Ya, baik Bu Desi, sudah selesai nih akhir sesi kita. Sebagai penutup, untuk apa yang sudah Bu Desi dapatkan dari proses coaching hari ini, kira-kira apa sih Bu yang Bu Desi dapatkan dari proses coaching hari ini? Tentu saja pengalamannya luar biasa ya, bisa ya. Dalam proses coaching ini saya itu merasa jadi tahu kelebihan dan kelemahan saya sendiri, karena dalam proses coaching kali ini diamati oleh Bu Sherly sendiri. Baik, nanti ada perbaikan ke depannya. Iya, semoga gitu ya. ada perbaikan ya. Bagus Bu Desi, alhamdulillah Bu Desi cukup kiranya kegiatan kita pasca observasi pada hari ini. Semangat terus Bu Desi untuk mengembangkan kompetensinya dan selalu sehat gitu ya. Amin. Terima kasih Bu Sherly. Ya,